Tutorial cara trading forex untuk pemula. Jadi tidak perlu bingung jika kita ingin belajar trading forex, itu harus mulai dari bagian mana dulu. Oke, untuk bagian pertama yaitu broker. Jadi kalau kita mau trading forex, kita butuh broker. Nah, kalau broker sendiri di forex ini juga ada banyak sekali list nama broker. Kalau disebutkan dari contoh, misalnya OctaFX, FBS, kemudian XM, Spotforex, Kontage FX, Tickmill, Paperstone, MRG, dan masih banyak lagi nama-nama broker forex. Nah, di sini saya juga tidak bisa memberikan broker forex mana paling bagus atau yang terbaik. Cuma di sini saya kasih referensinya dari broker forex yang pernah saya gunakan. Atau untuk referensi lainnya teman-teman bisa baca-baca dulu, bisa searching dulu. Oke, kita lanjut. Ini contoh broker forex. Jadi teman-teman perlu buka akun. Untuk di sini saya tidak bisa kasih referensinya broker paling baik atau paling bagus. Cuma tiap broker itu ada kekurangan dan kelebihan. Misalnya kalau dari metode deposit, kemudian dari spreadnya, kemudian dari jumlah aset yang bisa diperdagangkan. Di sini teman pilih aja broker ya. Jadi caranya kita tinggal buka akun, atau biasanya di situ ada embel-embelnya itu join atau register. Jadi teman-teman klik aja buka akun, register atau join di bagian broker yang dipilih. Jadi biasa contohnya seperti ini, ada bagian formnya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah foto KTP itu untuk keperluan verifikasi akun nanti. Jadi akun di forex itu harus diverifikasi ya sebelum bisa digunakan untuk trading. Jadi ini contohnya kalau kita mau daftar akun forex, kita tinggal isi aja formulir seperti ini contohnya, nama, email, password. Terus biasanya kalau untuk masalah verifikasi butuh waktu kurang lebihnya itu sekitar 24 jam atau lebih. Oke, jadi di sini kita anggap aja kita udah daftar akun di salah satu broker, akunnya sudah terverifikasi dan tentunya udah bisa kita gunakan untuk trading di forex. Nah, selanjutnya pastinya kita login dulu ke broker forex kita. Nah, selanjutnya ini secara umum ya. Kalau kita udah berada di dashboard broker forex kita, ini contohnya dashboard kita udah login. Ini contohnya dashboard OctaFX, ini Spotforex, ini Tickmill, kemudian ini FX Pro. Nah, itu contoh dashboard broker forex. Nah, selanjutnya kita tinggal klik, biasanya di bagian dashboard ini itu ada tulisan akun trading, akun perdagangan. Nah, di sini kita lihat ini ada tulisan akun perdagangan. Kalau di sini namanya itu akun trading. Ini namanya akun perdagangan. Selanjutnya kita pilih buka akun, kita buka akun demo. Ini kalau di Tickmill contohnya pada bagian sini tulisan ada tanda tambah, buka akun baru seperti ini, tinggal kita klik. Kalau di FX Pro ini kita tinggal klik create new account. Kalau di OctaFX teman-teman lihat aja ke bagian bawah itu di bagian akun saya, buat akun. Nah, yang ini ya. Jadi secara umum tiap broker di dashboardnya itu pasti ada embel-embel tulisan akun perdagangan atau akun trading. Jadi teman-teman lihat aja pada bagian tab menu, di situ ada tulisan akun atau akun trading atau akun perdagangan yang sejenis itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk membuat akun tempat. Nah, selanjutnya biasanya ada opsi seperti ini ya. Ada opsinya itu tergantung dari broker ya. Cuma ini kalau secara umumnya biasa opsinya itu MT4 atau MT5. Jadi ini maksudnya adalah MetaTrader yang akan digunakan. Nah, di sini biasanya kalau saya sendiri menggunakan MetaTrader 4. Jadi ini ada opsi MT5 atau MT4. Jadi ini adalah jenis MetaTradernya. Nah, di sini contohnya kalau di Hot Forex sendiri ini ada tipe akun ya, jenis akun yang ingin kita gunakan. Oke, lanjut untuk bagian ini disesuaikan aja dengan broker forex masing-masing ya. Nah, di sini saya contohkan. Jadi misalnya ini kalau di OctaFX, jadi di sini ada dua pilihan, MT4 dan MT5. Kemudian ini ada jenis akun. Akunnya itu jenisnya akun real atau akun demo. Nah, di sini untuk teman-teman yang belajar itu saya sarankan di akun demo terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini biasanya di broker ini ada leverage ya. Jadi untuk leverage sendiri di sini itu artinya adalah perkalian. Jadi modal kita itu akan dikalikan dengan leverage yang kita pilih pada saat kita membuka akun perdagangan. Jadi leverage ini modal kita akan dikalikan dengan leverage yang kita
pilih di sini. Jadi misalnya ini leverage-nya kali 500, berarti jika saldo saya $1.000 berarti dikalikan ke 500. Nah, itu secara sederhananya. Nah, jadi itu gunanya leverage di sini. Kemudian kita buka akun juga di Hot Forex-nya, kita buka akun. Nah, di sini juga ada pilihan MT4 dan ada MT5. Ini adalah platform perdagangannya itu. Jadi kita maunya pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Nah, biasanya di sini saya pakainya MetaTrader 4. Terus sama seperti tadi ada leverage ya. Jadi leverage ini adalah jumlah perkalian dengan modal yang kita gunakan dengan saldo kita. Jadi misalnya seperti di sini itu leverage-nya itu 500, berarti jika saldo saya ini misalnya $5.000 berarti $5.000 ini dikalikan 500. Dengan saya trading ini modal $5.000 berarti rasanya seperti mentradingkan saldo 500 dikali $5.000 tadi. Ini kita contohkan untuk broker lainnya. Ini untuk Pinkmill ini contohnya. Platformnya sama seperti tadi, ada pilihan MT4 atau MT5. Biasanya di sini saya menggunakan MT4. Nah, kemudian di sini ada akun tipe. Nah, ini menyesuaikan dari broker itu sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada opsi-opsi menu lainnya, kita sesuaikan aja. Ini untuk leverage-nya kita atur. Jadi makin tinggi leverage berarti modal kita bakal makin tinggi. Cuman itu bisa menjadi bumerang juga untuk kita. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk leverage ini. Kita tinggal buka akun seperti ini contohnya. Nah, di sini tidak muncul detailnya. Kalau kita lihat di FX Pro, ini juga ada akun tipenya, ada MT4 juga, ada MT5. Di bagian bawah ini juga ada leverage yang bisa kita ganti. Kemudian ini ada akun currency, kita langsung klik create akun dulu. Selanjutnya di sini kan ada detail akun kita ya. Misalnya nomor akun perdagangan, kata sandi perdagangan, kemudian ada servernya. Intinya di sini ada keterangan akun yang kita buat tadi. Seperti di sini OctaFX contohnya juga sama. Nah, ini di email juga bakal ada ya. Jadi kalau misal kita buka email, nah seperti ini, dia juga bakal ada di email kita. Di rinciannya seperti ini. Rincian akun baru, ini servernya, ini loginnya, ini kata sandinya. Kemudian contoh lagi ini untuk Pinkmill. Jadi kita bakal di email detail akun perdagangan MT4 kita. Ini contohnya kalau FX Pro tadi. Nah, loginnya ini, kemudian ini password, kemudian ini servernya. Jika sudah membuka akun perdagangan, saya sarankan demo akun dulu supaya bisa langsung dipraktekkan dan digunakan. Selanjutnya teman-teman download platform MT4 dari brokernya. Cara download itu gampang. Teman-teman lihat pada bagian menu biasanya ada platform, tulisannya itu berupa platform atau unduh atau download. Nah, di bagian sini kita juga bisa lihat platform trading. Nah, ini ya, platform trading. Ini kalau di Hot Forex contohnya ini platform MT4. Karena tadi kita bukanya akun MT4 ya, jadi platformnya juga MT4. Kalau kita buka akunnya MT5 berarti platformnya ini juga MT5. Nah, di sini kita lihat ya, tergantung ini menyesuaikan dengan perangkat yang teman gunakan. Contohnya kalau di sini saya pakai desktop berarti saya unduhnya untuk Windows. Jadi ini disesuaikan aja. Contohnya ini kalau di Pinkmill itu ada tulisan platform trading. Nah, kita tinggal klik seperti ini. Lalu kita pilih perangkat yang kita gunakan untuk Windows, OS X, atau Android, atau iOS. Bisa disesuaikan sendiri ya. Nah, untuk Android dan iOS itu biasanya dapat di-download di Play Store dan App Store ya. Nah, ini untuk Windows, kita tinggal klik seperti ini bakal terdownload seperti biasa. Nah, ini contohnya kalau di OctaFX, kita klik aja pada bagian trading ini, pada bagian tab menu trading, kita download untuk desktop. Oke, jadi di sini kan kita udah punya akun trading forex-nya, sudah buka akun perdagangan MT4-nya, platform MT4-nya udah di-download seperti ini contohnya. Ini kita tinggal klik seperti biasa untuk menginstal. Kita klik yes. Ini kita klik next selanjutnya. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Jika sudah, biasanya MetaTrader akan langsung terbuka. Untuk nama server yang ada di sini itu berdasarkan dari platform broker yang kita gunakan tadi. Ini misalnya kalau di sini kita pakainya itu platform MT4 dari Hot Forex, maka di sini yang ada itu server Hot Forex. Kemudian kalau misalnya kita pakai MetaTrader dari OctaFX, di sini itu tulisannya
pasti juga bakal server OctaFX. Tapi kita bisa tambahkan server tersebut meskipun tidak ada dalam list ini. Nanti kita tinggal klik add broker ini aja. Nah, selanjutnya kita login ke platform perdagangan MetaTrader atau MT4 yang kita gunakan tadi. Jadi cara loginnya itu kita sesuaikan dengan yang ada di email kita tadi, akun yang ada di email kita sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi bagian ini kita sesuaikan dengan platform MT4 yang baru saja kita install ini. Contoh, misal seperti di sini, ini nomor akun atau login, tinggal kita kopikan. Lalu kita pilih servernya ini sesuai dengan yang ada di email kita, server seperti ini. Nah, ini contohnya nama servernya itu OctaFX Demo 2. Nah, kalau yang ini itu nama servernya HF Market SP Demo. Nah, ini nama servernya yang bagian ini. Jadi kita pilihnya juga HF Market Demo Server. Lalu kita tinggal klik next, kemudian kita pilih Exciting Trade Account. Lalu kita pastikan untuk loginnya. Selanjutnya kita kopikan kata sandi atau password yang ada di email. Nah, seperti ini contohnya ada kata sandi. Tinggal kita pastikan seperti ini. Lalu kita klik finish, maka akan login. Oke, selanjutnya kalau misalnya server tersebut tidak ada dalam pilihan yang ada dalam list ini. Jadi misalnya namanya di sini katakan ini namanya OctaFX Demo 2 seperti ini. Sementara OctaFX Demo 2 tidak ada dalam server ini ya. Caranya mudah, kita tinggal kopikan nama servernya ini seperti ini, kita kopikan. Lalu kita klik tanda tambah di bagian bawah, kita paste, lalu kita enter atau kita pilih scan. Nah, tunggu sampai prosesnya ini selesai. Jika sudah di sini, maka akan muncul pilihan baru di bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita cocokkan aja tadi namanya apa? OctaFX Demo 2 seperti ini. Kita tinggal klik next, yang ini dipastikan sesuai. Kita pilih next. Meskipun tidak menggunakan ini platform tradingnya OctaFX ya, tapi kita bisa sesuaikan atau kita bisa tambahkan server tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal login dengan Exciting Trade Account. Lalu kita kopikan login dan passwordnya ada di email kita. Tinggal kita copy, lalu kita paste pada login untuk loginnya. Untuk kata sandi kita copy, lalu kita paste juga seperti ini. Nah, di sini kita lihat servernya OctaFX Demo 2. Kita pilih finish, maka ini juga akan berhasil login atau bisa digunakan. Di sini kan kita bisa lihat namanya itu tertera OctaFX Demo 2 sesuai dengan yang ada di email kita. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya dua akun. Ini kita bisa switch atau ganti akun seperti ini. Oke, selanjutnya di sini cara menggunakan MetaTrader. Ini kita tarik dulu ini biar kelihatan bagian aset. Untuk menampilkan semua aset perdagangan, di sini kan kelihatan asetnya jumlahnya sedikit. Untuk menampilkan semua, kita pilih show all. Nah, seperti ini. Ini biasanya bisa dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Language ini kita bisa ganti biasanya ke bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini itu ada 4 tampilan layar ya, grafik. Jadi grafiknya itu tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa close seperti ini, kita close dulu ya. Nah, kita tinggalkan 1 euro USD. Jadi grafik awalnya itu bakalan seperti ini. Tapi ini bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak suka garisnya ini, kita hilangkan bagian grade-nya, maka akan hilang tanda garis. Atau kalau misalnya kita tidak mau ada moving average ini, kita tinggal arahkan mouse ke bagian ini, lalu kita klik kanan, delete indicators. Nah, maka akan hilang seperti ini. Kemudian kalau kita mau merubah warna candlestick, ini kan warnanya, kalau misalnya kita agak ragu dengan warnanya sekarang, ini warnanya kurang jelas mana yang bearish, mana yang bullish, kita bisa ganti. Caranya kita klik perpetis seperti ini. Kemudian kita ganti bar up ini dengan warna hijau. Kemudian bar down kita ganti dengan warna merah. Bull candle kita ganti dengan warna hijau juga. Kemudian bear candle kita ganti dengan warna merah. Nah, jika sudah tinggal kita klik OK seperti ini. Nah, maka di sini sudah jelas bentuk candlestick bullish dan bearish. Nah, untuk memudahkan bagian ini kita bisa simpan. Kita pilih pada template di bagian atas. Nah, seperti ini kita pilih save.
Jadi kita simpan, kita kasih nama, lalu save. Jadi saat kita membuka chart baru itu maksudnya seperti ini. Jadi misalnya sekarang kan kita asetnya itu Euro USD ya. Nah terus kalau saya mau pergi ke aset GBP USD, caranya kita bisa tinggal klik tahan, lalu kita seret ke bagian jendela window ini, lalu kita lepaskan, maka ini akan berganti jadi GBP USD. Cara kedua, kita klik kanan pada bagian asetnya, lalu kita pilih chart window. Jika sudah muncul tampilan seperti ini ya, maka cara merubahnya kita bisa ubah lewat preferences seperti sebelumnya, atau kita bisa langsung gunakan template yang sudah kita simpan tadi. Nah itu gunanya. Atau kalau kita mau menambahkan aset barunya, kita tinggal klik new chart window, lalu kita ganti template-nya. Oke, sudah. Untuk ganti aset kita tinggal klik tahan, seret ke jendela window indikatornya, kita lepaskan. Nah sudah, asetnya sudah terganti. Kemudian di bagian atas ini ada time frame ya. Time frame di sini itu M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, kemudian ada monthly. Kemudian bagian tab ini untuk membesarkan dan mengecilkan bagian chart kita jika itu terdapat beberapa chart window. Jadi misalnya kalau ada 4, maka kita bisa jadikan seperti contoh di layar ini. Atau kita bisa besarkan lagi seperti ini. Nah oke, di sini kita lihat balance akun demo kita. Ini ada $5.000 ya untuk balance di akun demonya. Itu kenapa tadi teman-teman disarankan membuat akun demo sehingga kita bisa langsung praktek ya untuk tradingnya. Jadi kita praktek dulu di akun demo. Nah di sini kalau kita trading forex itu namanya itu entry. Jadi kalau entry di forex itu kita entry-nya itu namanya itu berdasarkan lot. Jadi tidak ada entry-nya itu $1 atau $2, tapi entry-nya itu berdasarkan lot. Jadi di sini kalau kita klik ini ya, ini kalau kita mau entry, kalau kita mau beli atau mau jual, kita mau buy, kita mau sell, maka kita kliknya itu new order. Kita klik bagian new order seperti ini, maka muncul tampilan seperti di layar. Kita lihat tampilannya seperti di layar. Kemudian di bagian atas ini ada simbol pada bagian new order yang kita klik tadi. Kemudian di bagian bawah ada volume. Jadi volume di sini itu berdasarkan jumlah lot. Contohnya di sini 1 lot. Jadi artinya seperti ini. 1 lot itu sama dengan $100.000. Nah itu nilai 1 lot ya. Nah nilai lot paling rendah itu biasanya berupa 0,0 sekian. Misalnya 0,01 seperti ini. Nah itu untuk jumlah lot. Jadi di sini ini untuk contoh entry. Jadi misalnya di sini kita ingin melakukan perdagangan. Jadi misalnya kita di sini mau entry buy, kita tinggal klik new order, lalu kita sesuaikan volumenya, jumlah lotnya kita sesuaikan. Jumlah lot di sini itu seperti yang saya sebutkan tadi, nilainya jika 1 lot itu berarti nilainya $100.000, yang berarti untuk dapat trading 1 lot, jika kita tidak menggunakan leverage, nah itu ya hubungannya leverage dengan modal kita. Jika kita tidak menggunakan leverage yang kita pilih di broker kita tadi, yang di sini adalah namanya leverage ya, kali 500. Kalau kita tidak pakai leverage, di mana leverage kita itu 1:1, berarti untuk dapat trading 1 lot ini kita butuh saldo realnya itu $100.000. Jika kita tidak menggunakan leverage. Nah, jadi luar biasa sekali bukan jumlahnya, kita harus punya $100.000 supaya bisa trading. Kalau kita tidak menggunakan leverage yang misalnya kali 500 tadi. Jadi leverage ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, leverage ini akan dikalikan dengan modal kita. Jadi misalnya leverage kita itu 500, maka dikalikan dengan modal, misalkan modal kita itu $1.000, maka berarti ini hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan $50.000. Nah untuk nilai lot terendah ini 0,0 sekian, jadi ada 20, 0,0 sekian ya. Misalnya 0,01 ini adalah nilai lot paling rendah. Nah ingat ya, besar kecilnya jumlah lot yang digunakan maka itu akan mempengaruhi faktor besar kecilnya profit dan loss yang kita dapatkan. Oke, contohnya di sini saya entry
0,01 lot. Nah, kemudian di sini ada market tipe. Yang pertama itu ada market execution. Jadi kita langsung beli sesuai harga yang ada di sini ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada pending order. Jadi pending order ini ada beberapa tipe, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Nah, contoh di sini market execution, jadi kita langsung buy seperti ini. Ini contohnya sukses ya. Nah, di sini kita baru entry, tapi kita sudah mengalami posisi yang minus. Atau ketika kita baru entry, misalnya kita entry lagi seperti ini, tap, kenapa kita langsung minus ya? Atau ketika harga itu sudah bergerak, misalnya tadi saya belinya harga 1001, harga sudah bergerak jadi 1010, tapi kok masih minus? Nah, itu dia di forex ada yang namanya spread ya. Jadi spread ini jarak antara bid harga seperti ini. Caranya kita klik kanan pada aset dulu seperti ini. Lalu kita pilih spread ya yang ini. Nah, di sini kita lihat ada spread antara aset yang kita perdagangkan ini. Jadi aset di sini ada jarak antara harga beli dan jual. Cara untuk menampilkan kita tinggal klik perpetuous, kemudian kita lihat pada bagian common di sini di bagian nomor 2 ini kita pilih show outline, lalu kita oke seperti ini. Nah, di sini kelihatan dengan jelas ada jarak antara beli dan jual, sehingga ketika kita baru entry itu akan mengalami posisi floating minus ya. Supaya caranya rapi, ini kita bisa geser untuk save-nya seperti ini. Nah, kita bisa geserkan sedikit ke kiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada jarak antara beli dan jual. Jadi ketika kita baru entry, misalnya kita buy sekarang, tap buy, maka kita akan langsung minus seperti ini ya. Teman-teman lihat kita minus ya. Jadi kita entry-nya itu di bagian tanda yang warna merah. Kita contohkan di aset lainnya, contohnya GBP USD. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita lihat ya, ntar teman-teman kita ganti dulu common-nya. Kita tampilkan bagian outline-nya. Nah, seperti ini. Ini kita rubah dulu ya, supaya kelihatan jarak antara spread-nya. Jadi misalnya GBP USD seperti sekarang. Nah, teman-teman lihat di sini harga sekarang ya. Maka kalau misalnya kita entry buy, maka kita akan mengalami posisi buy-nya di bagian atas karena jarak tadi. Misalnya kita buy, maka kita buy-nya nah di sini, sehingga kita akan mendapati posisinya itu posisi dalam minus ya, GBP USD seperti ini. Atau kalau misalnya kita sell ya, kita ganti chart baru, ini biar jelas. Jadi misalnya kita sell, maka kita sell itu akan berada di bagian tanda di bawah. Kita klik sell, tap, maka kita, nah di sini, maka kita akan mengalami posisinya itu pertama minus. Jadi jangan heran ketika nanti teman-teman itu trading, bang tadi saya buy-nya itu di harga 1001. Harga sudah naik jadi 1010, kok masih minus? Nah, itu bisa jadi karena jarak antara bid ini terlalu tinggi, atau yang biasanya orang sebut spread-nya tinggi, spread-nya lebar. Jadi jaraknya antara garis ini, jarak antara beli dan jual, bid dan ini ya, bid dan ask ini terlalu lebar, terlalu tinggi, sehingga itu akan membuat entry teman-teman itu mengalami floating minus. Untuk spread itu kita bisa lihat di bagian samping. Jika belum tampil, kita tinggal contreng bagian spread, maka ini akan kelihatan spreadnya yang ini 18, kemudian 13, 19, 17. Nah, ini adalah spread 29, 30, 27, 38. Jadi spread tiap aset itu berbeda-beda. Kalau kita lihat misalnya yang tinggi itu spreadnya di sini Audi NGD seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail, kita lihat ya. Nah, ini spreadnya tinggi. Teman-teman lihat jaraknya dari ask ke bid itu. Nah, jadi misalnya kita tap buy dari sini, berarti kita buy-nya di atas sini. Kalau kita tap sell di sini, berarti kita sell-nya itu di bawah sini. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita baru entry itu akan langsung mengalami posisi yang namanya minus karena spread tadi teman-teman. Jadi jangan heran ketika kita beli di harga 1000, harga sudah naik 10 poin jadi 1010, tapi masih minus. Kok masih minus? Nah, itu karena adanya spread. Atau ketika kita sell di harga 1010 dan harga sudah turun jadi 1000, sudah ada pergerakan 10 poin, tapi kok masih minus? Itu karena jarak bid tadi. Seperti itu. Kemudian untuk cara mengatur stop loss ya,
Nah, ini bagian yang tak kalah penting kalau teman-teman mau trading forex. Oke, kita contohkan di sini Euro USD. Kalau kita trading forex, kita entry dari harga di sini, berarti yang kita tunggu selanjutnya itu seperti ini, teman-teman. Kita menunggu pergerakan harga terus bergerak. Semakin jauh harga bergerak dari titik kita entry, misalnya kita entry dari sini, terus harga bergerak terus naik, misalnya dapat sekian poin, maka untung kita, maka itulah yang dihitung berdasarkan jumlah lot yang kita gunakan untuk entry tadi. Nah, di sini kita bisa atur yang namanya itu stop loss dan take profit. Oke, jadi untuk stop loss itu berarti stop kerugian. Jadi stop kerugian itu seperti ini, teman. Ketika kita trading forex, yang mana tadi kita menggunakan leverage ya, atau margin. Jadi kita trading forex ini menggunakan leverage atau margin, yang mana dampaknya ketika kita trading, misalnya saya trading dengan saldo $100, kemudian leverage-nya 500, berarti 500 dikali 100 artinya saya trading dengan modal $100, itu berarti saya trading berasa modalnya jadi $5.000. Seperti itu. Nah, itu keuntungan menggunakan leverage. Namun, teman-teman ingat, leverage ini seperti pisau mata dua. Jadi, di satu sisi lain, ini bisa membahayakan ketika tidak digunakan dengan benar. Tidak digunakan dengan benar itu maksudnya seperti ini. Ketika kita menggunakan leverage yang tinggi, yang mana berarti modal kita akan semakin tinggi juga dong. Iya, benar sekali, modal kita akan semakin tinggi. Lalu ketika kita menggunakan lot yang jumlahnya banyak atau tinggi, berarti untung kita juga semakin tinggi dong. Karena dengan leverage yang tinggi, modal kita akan dikalikan lebih tinggi, kemudian jumlah lot kita juga bisa dinaikkan. Iya, benar sekali. Tapi dari segi risiko, ini akan membahayakan terhadap aku, teman-teman, akan rentan terkena margin call. Margin call di sini maksudnya ketika harga bergerak berlawanan arah entry, di mana posisinya equity kita atau modal kita yang sebenarnya itu $100 tadi tidak kuat menahan posisi kita yang floating minus. Asalnya entry buy di sini, ternyata harga malah bergerak terus turun ke bawah, harga malah terus turun dan terus turun. Dimana ketika kita tidak stop ini, kita tidak punya yang namanya itu stop loss, maka ketika harga yang terus turun dan di sewaktu nanti ketika equity kita yang mana modal kita yang sebenarnya $100 itu tidak kuat untuk menahan posisi yang mana harga terus bergerak berlawanan arah entry dan kita tidak men-stop posisi sebelum itu terlanjur lebih jauh. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan kita terkena margin call, di mana harga terus bergerak berlawanan arah entry dan kita tidak men-stop kerugian itu jauh lebih dalam dan menyebabkan kita terkena margin call karena equity kita di sini itu tidak kuat lagi untuk menahan posisi kita yang floating minus karena harga terus bergerak berlawanan arah entry. Nah, itu dia sedikit penjelasan untuk masalah stop loss ya. Jadi itu pentingnya ketika kita trading forex menggunakan stop loss. Jadi ada remnya sehingga modal kita yang lainnya ini bisa diselamatkan. Di sini kan kita bisa lihat ketika kita floating minus, maka equity kita ini akan terpakai atau digunakan. Ketika yang modal kita ini $5.000, equity-nya terpakai, maka ini akan tersisa menjadi free margin ya. Jadi kita bisa hitung sendiri ini. Kalau kita makin tinggi minusnya, floating minusnya, maka akan semakin tinggi terpakai equity kita. Jadi untuk menaruh stop loss itu caranya mudah. Cara pertama, kita tinggal seperti ini, kita tinggal klik, lalu kita tarik ke bawah. Kalau kita entry buy, kita tariknya ke bawah, maka ini jadinya stop loss. Ini kita klik, lalu kita oke. Ketika kita entry buy, kalau kita tariknya ke bawah, maka ini jadinya stop loss. Ketika kita tarik ini ke atas, maka ini jadinya itu adalah take profit. Jadi take profit ini adalah level untuk mengambil keuntungan kita dan dihitung berdasarkan dari pergerakan harga, berapa poin dan berapa jumlah lot yang digunakan. Oh ya, untuk trading forex, teman-teman jangan menggunakan M1 ini ya. Jadi disarankan menggunakan time frame yang lebih tinggi karena adanya jarak bid ini, teman-teman lihat ya, ini ada jaraknya seperti ini. Jadi lebih baik menggunakan time frame yang lebih tinggi. Karena ini hanya untuk contoh, jadi saya contohkan
di time frame M1 seperti itu. Kalau kita mau menambahkan indikator, kita tinggal klik insert, lalu kita pilih indikator, lalu kita pilih indikator yang ingin digunakan. Contohnya parabolik seperti ini, atau kita bisa tambahkan indikator lainnya, misalnya itu moving average ya, seperti ini. Nah, kalau mau kita tebalkan juga bisa, ini kita tinggal ganti aja ketebalannya. Kalau kita mau menambahkan satu lagi misalnya moving average. Nah, kalau kita mau ganti periode ini juga bisa, warnanya juga bisa disesuaikan. Kalau kita oke, nah seperti ini contohnya. Atau kalau kita mau menambahkan osilator, kita tinggal pilih osilator, misalnya itu MACD atau RSI, kita tinggal klik OK. Nah seperti ini, kita bisa tambahkan RSI-nya. Nah oke, itu bagian untuk indikator. Oke, mungkin cuma itu aja untuk penggunaan MetaTrader yang di PC. Oke, kalau misalnya kita cuma punya handphone, baik itu Android maupun iOS, maka caranya kita tinggal buka Google Play Store, lalu kita cari di sini namanya itu MT4 atau MetaTrader seperti ini ya. Nah, MetaTrader 4. Untuk di App Store juga sama, tinggal diketikkan MT4 atau MetaTrader 4 seperti ini. Tinggal download seperti biasa dari Google Play Store atau di App Store. Untuk MetaTradernya disesuaikan dengan tipe platform perdagangan yang dipilih tadi, MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, MT4 atau MT5. Nah, selanjutnya jika sudah, kita buka MetaTradernya. Cara untuk login ke akun MetaTrader yang telah kita buat sebelumnya tadi kan kita membuat akun perdagangan MetaTrader ya. Maka cara loginnya kita tinggal klik pada bagian sisi menu di bagian kiri paling atas. Nah seperti ini. Lalu kita pilih kelola akun. Nah seperti ini, kita lihat di bagian pojok atas ada tanda tambah, kita tinggal klik seperti ini. Maka selanjutnya kita pilih masuk ke akun yang sudah ada. Kita tinggal klik seperti ini, masuk ke akun yang sudah ada. Lalu kita ketikkan nama server yang ada di email kita. Jadi caranya kita tinggal buka email kita seperti tadi, ini contohnya. Nah di sini kan kita bisa lihat sesuai dengan yang ada di desktop. Jadi nama servernya ini AF Markets ya. Kita bisa kopikan atau kita tinggal ketik. Ini bisa kita kopikan aja. Atau juga bisa kita ketik seperti ini. AF Market Demo Server. Di sini HF Marketnya tadi pakai SP ya. Nah yang ini dia yang pakai SP. Atau kita bisa kopikan seperti ini. Nah tinggal kita pilih seperti ini. Maka kita tinggal login. Kita kopikan yang ada di email ya, kita kopikan yang ada di email. Nah kita paste seperti ini. Lalu untuk kata sandinya juga tinggal kita kopikan. Nah ini kita salin aja, lalu kita kata kunci kita tempel, lalu kita klik daftar. Maka ini akan login. Nah di sini teman-teman lihat saldonya terbaca. Di sini ada akun tipenya itu demo akun. Kalau misalnya kita menambahkan satu lagi seperti tadi contohnya OctaFX, di sini teman-teman lihat ya OctaFX. Jadi namanya OctaFX demo 2 ya. Tinggal kita ketik seperti ini OctaFX ya, OctaFX demo 2. Nah yang ini kelihatan langsung. Tinggal kita klik, lalu kita masukkan loginnya. Loginnya tadi ada di email seperti ini. Nah ini loginnya. Tinggal kita salin, lalu kita pastekan. Untuk kata sandi atau passwordnya ini tinggal kita copy, lalu kita paste pada bagian kata kunci, lalu klik daftar. Nah di sini juga sudah login ya ke platform perdagangan di OctaFX. Nah ini sesuai akunnya. Nah selanjutnya cara menggunakan MetaTrader di handphone. Nah untuk yang versi handphone itu tampilannya kurang lebih seperti di layar ini. Nah kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Di sini ada tab-tab menunya, kita lihat seperti ini. Ini entry kita yang tadi. Nah di sini kalau kita mau rubah warna, kita pilih aja tab menu bagian sudut kiri paling atas, lalu kita pilih pengaturan. Lalu kita ganti warnanya, ini kalau mau disesuaikan, jadi kita bisa ganti warnanya itu, warnanya itu warnanya hijau, kemudian bar turun warnanya merah, kemudian bull candle warnanya juga hijau, kemudian bear candle warnanya merah ya, supaya warnanya
sesuai dengan candle bearish dan candle bullish. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk cara entry, kalau versi di handphone itu kurang lebih sama dengan versi di PC. Jadi pertama kita pilih dulu asetnya. Kita bisa pilih di bagian menu tanda uang dolar atau pada bagian menu aset di bagian sudut kiri bawah. Kita klik asetnya lalu kita pilih buka chart seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau entry buy atau entry sell, kita tinggal klik tanda tambah di bagian pojok kanan paling atas. Kita klik seperti biasa, maka di sini akan muncul eksekusi pasar. Ini kurang lebih sama dengan versi di PC. Jadi di sini itu ada menunya eksekusi pasar, itu berarti instan ya. Kita langsung buy, kita langsung sell, itu artinya eksekusi pasar. Nah, kemudian di bawah ada buy limit, sell limit, dan buy stop dan sell stop. Kemudian ada jumlah lot ya, ini jumlah lot yang kita jelaskan tadi, di mana artinya kalau satu lot ini itu berarti 100.000 dolar. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah stop loss yang warna merah, kemudian yang warna hijau ini adalah take profitnya. Ini kita bisa atur belakangan nanti ya. Jadi misalnya kita mau eksekusi pasar, misalnya kita mau seperti tadi, kita buy. Misalnya kita mau buy Euro USD, kita mau entry buy. Kita pilih lotnya, kita atur jumlah lotnya berapa. Ini disesuaikan. Untuk menurunkan jumlah lot, klik tanda minus. Untuk menaikkan jumlah lot, klik tanda plus. Atau kita bisa ketikkan sendiri. Nah, seperti ini. Jadinya 0,1 ya. Atau kita mau rubah kayak jadi 0,5 misalnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi misalnya di sini kita eksekusi pasar, kita order langsung buy market. Jadi kita tinggal klik buy seperti ini. Tap buy. Maka akan masuk ke entry kita. Nah, yang ini ya. Nah, biar lebih jelas kita ganti lotnya. Kita tinggal klik tanda tambah di bagian ini. Nah, yang bagian kanan paling atas klik. Kemudian kita ganti lotnya jadi 0,2 biar ini ada bedanya. Kita klik buy oleh pasar seperti ini. Di sini kita lihat, nah ini dia entry kita 0,02. Nah, selanjutnya kita bisa atur stop loss dan take profit. Nah, supaya lebih memudahkan, di sini kita lihat ada entry kita yang ini ya. Nah, kita entry-nya ini. Misalnya kita di sini mau stop loss. Kita katakanlah kita mau stop loss. Kita mau stop loss-nya itu di sini misalnya, di sini. Di sini berarti kita mengetik harga ini, kita ketikkan harga ini supaya lebih memudahkan, supaya kita tidak perlu ngetik harga ini secara lebih detail atau lebih spesifik. Kita tinggal klik tanda ini supaya kita bisa kasih garis horizontal. Nah, kita klik garis datar yang bagian ini. Kita tinggal klik seperti biasa. Kemudian kita pindahkan garis datar tersebut ke area yang ingin kita jadikan stop loss. Jadi misalnya area di bawah sini tadi, nah area ini ya, mau kita jadikan stop loss seperti ini. Kita tinggal klik tahan garis horizontal kita sampai muncul tanda di bagian atas ini ya, ada tandanya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik icon tanda pensil. Nah, yang ini klik seperti ini. Maka di sini muncul poin harganya. Nah, yang ini. Lalu kita tinggal kopikan, kita pilih salin. Setelah kita salin, maka kita pergi ke entry kita tadi 0,02 misalnya. Nah, ini untuk stop lossnya, karena kita menginginkan stop lossnya itu tadi di area ini. Berarti kita sudah dapat harga di area tersebut. Berarti harga di area tersebut tadi sudah kita dapatkan dari horizontal line yang ini ya. Nah, jadi harga di area tersebut itu 1.103291. Nah, itu harganya di area tersebut. Jadi kita tinggal kopikan aja seperti ini. Jadi kita tidak perlu capek untuk ketiknya secara lebih detail atau spesifik secara manual. Kita tinggal tempel seperti ini, lalu kita klik ubah. Terus kalau kita mau atur take profit, caranya juga seperti itu. Kita tinggal misalnya kita mau take profitnya di sini nih. Jadi caranya mudah, kita tinggal klik bagian ini supaya kita bisa kasih horizontal line. Kita klik tanda tambah, tanda plus, lalu kita pilih garis datar atau horizontal line seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pindahkan garis horizontal ini. Kita pindahkan aja mau kemana. Misalnya take profitnya kita mau di sini nih. Nah, lalu kita klik tahan garis horizontal sampai muncul ikon tanda pensil ya. Lalu kita kopikan harga yang didapat oleh
horizontal di area tersebut. Jadi ini adalah harga yang didapatkan oleh horizontal line ini di area ini, itu maksudnya. Lalu kita tinggal kopikan aja biar kita tidak repot seperti ini. Kita ubah order, lalu kita tempel ya, kita pastekan, lalu kita tempel. Nah seperti ini, kita klik ubah. Nah jika sudah, ini sudah ada take profitnya, sudah ada stop lossnya, jadi seperti itu. Terus kalau teman-teman mau pakai indikator, maka ini adalah menu untuk indikator, atau tinggal klik satu kali seperti biasa pada chart indikatornya. Kita pilih tanda yang ini ya, ini adalah indikator. Kalau misalnya kita mau nambahkan moving average seperti tadi, kita tinggal klik, lalu kita atur periodenya mau berapa, kemudian ukurannya kita bisa ubah dan sesuaikan, warnanya kita juga bisa sesuaikan, lalu kita klik selesai. Nah kalau misalnya ini kurang jelas, kita bisa custom lagi, kita perbesar ukuran garis. Nah seperti ini, jadi ukurannya jauh lebih besar ya. Nah seperti ini kurang lebihnya untuk contoh. Terus kalau kita nambahkan indikator lainnya, kita tinggal klik chart utama, kita tinggal klik seperti ini, lalu kita pilih bagian indikator yang ingin kita gunakan, misalnya ESOM oscillator seperti ini, lalu kita pilih selesai. Nah sudah. Oke, jadi kurang lebih itu cara penggunaan kalau di Android ya. Habis ini apalagi ya, saya rasa ini udah cukup ya. Oke, kita kembali ke MetaTrader yang ada di PC. Oke, saya rasa cukup itu aja untuk tutorial cara belajar forex untuk pemula kali ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf juga. Kalau ada hal yang dibingungkan atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komen. Jadi misalnya kalau ada dari teman-teman itu yang masih bingung di bagian tertentu, bisa tanyakan aja di kolom komen, nanti saya bantu untuk solusinya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton.